Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11A yang beranggotakan ada satu Adiaksa Zalifunas, kemudian ada Adrian Syahabidin, Agnes Warna, Akbar Sigit Putra, Ananta Pridia Yuda, Anisya Mahila Salianka, Azara Adin Divania, Christian Ale Perdana, dan Uza Triandarmoko, Sakif Agil, serta ada Vito Hartanto, dan juga NIM dari tiap-tiap anggota seperti yang tertampil pada layar. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin membahas serta menjelaskan sebuah pembuktian rumus. Pembuktian rumus ini akan kami jelaskan. Rumus yang dibuktikan adalah sebuah rumus momen inersia silinder tipis berongga tanpa tutup dan alas yang saat diputar pada sumbu tengahnya adalah sebesar I sama dengan mr kuadrat. Setelah pembuktian dari rumus ini, ada juga pembahasan pengerjaan soal yang diberikan pada kelompok kami yang sesuai dengan topik yang diberikan. Oke teman-teman, di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuktian momen inersia silinder tipis berongga tanpa memiliki tutup dan juga tanpa memiliki alas saat diputar pada sumbu tengahnya. Yaitu di sini digambarkan ini adalah sumbu tengahnya yang di bagian ini. Dan juga silinder ini memiliki tinggi sebesar H dan tanpa alas dan juga tanpa tutup, sehingga dia hanya memiliki selimutnya saja. Nah, untuk menghitung nilai dari momen inersia itu sendiri, kita dapat melakukan pengintegralan terhadap R kuadrat terhadap yaitu dm atau masanya. Nah, untuk mencari nilai dari dm atau massa ini sendiri, kita dapat kan dari rumus dari density atau kerapatan. Nah, rumus dari density atau kerapatan itu sendiri yaitu adalah density sama dengan M dibagi dengan A atau massa dibagi dengan luasnya. Nah, kenapa di sini kita menggunakan luasnya? Karena di sini tabung atau silinder ini tidak memiliki tutup dan juga tidak memiliki alas, sehingga hanya memiliki selimut saja. Nah, jadi kita menghitung density-nya berdasarkan alasnya, maksud saya berdasarkan luasnya, karena hanya terdiri dari selimutnya saja. Sehingga apabila kita ambil suatu bagian atau suatu elemen di sini yang mewakili keseluruhan dari tabung atau silinder ini, kita dapatkan density-nya sama dengan dm atau massa yang mewakili dari silinder ini atau massa dari elemen ini dibagi dengan dari luasnya, yaitu luasan dari elemen ini terhadap massanya. Nah, dari rumus ini atau dari hasil yang kita dapatkan ini, kita bisa memperoleh nilai dari dm itu sendiri sama dengan density dikali dengan dA atau mu dikali dengan dA. Nah, setelah kita peroleh nilai dari dm itu sendiri, yaitu sebesar mu dikali dengan dA ini, ya sebesar ini, maka kita bisa masukkan ke rumus momen inersia itu sendiri. Nah, karena di sini bendanya berupa benda kontinu atau tabung ini merupakan benda kontinu, maka kita bisa gunakan rumus dari momen inersia atau I itu sendiri sama dengan integral dari R kuadrat dikali dengan dm. Nah, untuk nilai dm ini kita sudah peroleh di sini, yaitu density dikali dengan dA atau mu dikali dengan dA, yaitu kita bisa masukkan ke rumus ini, yaitu I sama dengan integral dari R kuadrat dikali dengan dm-nya, kita ganti ini, yaitu density atau mu dikali dengan dA. Tetapi di sini kita belum tahu atau belum memperoleh nilai dari dA ini sendiri. Maka kita bisa mencari nilai dA dengan mengambil elemen yang mewakili atau merepresentasikan tabung atau silinder ini. Nah, kita ambil contohnya di sini adalah elemen ini. Elemen yang ini ya, yang kecil ini. Nah, apabila kita gambar ke sini, kita peroleh bagian alasnya itu kita misalkan S yang akan kita cari, dan tingginya, karena tinggi dari silinder itu sendiri adalah H, dan ini adalah elemen yang mewakili silinder ini, maka tinggi dari elemen ini kita bisa dapatkan yaitu DH, kita bisa tuliskan sebesar DH. Nah, selanjutnya kita perlu untuk mencari nilai S, karena kita perlu untuk mencari nilai dA itu sendiri, atau luasan dari elemen ini yang mewakili silinder ini. Nah, untuk mencari luasan ini sendiri atau dA ini sendiri dari elemen ini, maka kita perlu panjang dikali dengan tinggi atau lebarnya, sehingga kita perlu mencari S-nya karena kita belum memperoleh panjangnya, sedangkan tingginya kita sudah peroleh yaitu DH. Nah, untuk panjang di sini kita misalkan
S, yaitu sebesar S. Nah, untuk mencari S, kita bisa peroleh dari bangun ini. Bangun yang berbentuk seperti segitiga ini, ya bangun segitiga ini. Nah, kita gambarkan ke sini ya. Setelah sudah kita representasikan ke sini untuk bentuk segitiganya, nah untuk bagian alas di sini itu sama dengan jarak dari titik ini ke sumbu pusat dari rotasi atau sumbu pusat dari silinder ini sendiri. Atau bisa dengan kata lain karena dia berbentuk yaitu lingkaran, ini adalah bangun lingkaran, maka dari titik pusat lingkaran ke sisi di sini atau titik di sini itu sama saja dengan nilai dari jari-jarinya yaitu sebesar R. Sehingga kita bisa gambarkan di segitiga ini bagian atau panjang dari titik ini ke titik ini sama dengan dari titik ini ke titik pusat lingkaran yaitu sebesar R. Selanjutnya, tentunya di sini kan dibentuk sudut, yaitu sebesar theta. Nah, karena ini berupa elemen yang mewakili dari silinder ini, maka sudutnya kita bisa tuliskan sebesar d theta. Nah, selanjutnya kita misalkan tadi ini adalah S yang ingin kita carikan. Ini adalah S yang ingin kita cari. Ini adalah bagian yang ini adalah S yang ingin kita cari, itu di bagian sini. Nah, sehingga berdasarkan rumus dari Pythagoras, yaitu nilai dari sin theta itu sama dengan bagian atau sisi depannya dibagi dengan sisi miringnya. Kita bisa juga terapkan di sini, yaitu sin d theta atau sin di sini sudut ini sama dengan bagian depannya, yaitu S, dibagi dengan bagian dari sisi miringnya, yaitu R. Nah, kita anggap dari sudut yang dibentuk ini adalah sangat kecil. Nah, apabila sudut yang dibentuk ini sangat kecil, kita bisa menganggap atau merepresentasikan bahwa sin theta sama dengan d theta. Sehingga sin d theta sama dengan S per R itu kita bisa tuliskan yaitu d theta sama dengan S dibagi dengan R. Nah, karena kita mencari nilai S-nya, maka kita dapatkan yaitu nilai S sama dengan R dikali dengan d theta. Nah, kita dapatkan di sini nilai S-nya. Nah, sehingga untuk mencari nilai dA atau luas dari elemen ini yang kita ambil dari silinder ini, elemen ini ya, ini, maka luasnya adalah panjang dikali dengan lebar atau tingginya. Nah, panjangnya tadi S, kita sudah dapatkan ini, S-nya sama dengan R dikali dengan d theta, dan tingginya adalah dH. Nah, sehingga untuk dA-nya sama dengan kita masukkan S-nya, yaitu R dikali dengan d theta, dikali dengan dH. Ini harusnya dikali dengan dH ya, teman-teman. Ini harusnya dikali dengan dH. Jadi harusnya ini ditambahin, yaitu R dikali dengan d theta dikali dengan dH. Harusnya seperti itu. Selanjutnya, setelah kita dapatkan nilai dari dA ini, kita lanjutkan proses pengintegralan yang sudah tadi kita lakukan. Yaitu tadi kita sudah sampai di bagian ini. Nah, karena kita sudah menemukan nilai dA-nya, maka I sama dengan integral dari R kuadrat dikali dengan density-nya atau mininya dikali dengan dA-nya. Kita masukkan dA di sini adalah R kali dengan d theta dikali dengan dH, maka dA sama dengan R dikali dengan d theta dikali dengan dH. Nah, momen inersianya sama dengan kerapatan R pangkat 3 d theta dengan batas atas 2pi dan batas bawah 0, dH dengan batas atas H dan batas bawah 0. Didapatkan I sama dengan kerapatan R pangkat 3 2pi H. Lalu I sama dengan M dibagi A kali R pangkat 3 2pi H, di mana kerapatan ini merupakan M dibagi A. Lalu dari A ini didapatkan dari sini 2pi R dikali H, maka I sama dengan M dibagi 2pi RH dikali R pangkat 3 2pi H. Bisa dicoret 2pi H, lalu R-nya bisa dicoret menjadi R pangkat 2.
Nah, didapatkan I sama dengan mR kuadrat. Berarti terbukti pembuktian momen inersia silinder tipis berongga tanpa tutup dan alas saat diputar pada sumbu tengah, momen inersianya adalah I sama dengan mR kuadrat. Halo semuanya, saya Vito Hartanto. Saya dari kelompok 11A akan menjawab pertanyaan nomor 11A. Pertanyaannya adalah, jika F sama dengan 4W dan koefisien gesekan seluruh permukaan adalah sepertiga, tentukan nilai D maksimum agar silinder tetap diam. Jadi pertama-tama kita tinjau semua gaya yang bekerja pada keadaan tersebut. Saya akan memberi warna merah pada gaya-gaya yang bekerja. Ada F, ada W, ada gaya berat, dan ada gaya normal di sini. Karena gaya normal itu gaya yang bekerja tegak lurus terhadap bidang yang dikenai. Kita anggap ini N1. Dan ada di sini. Di sini karena bolanya kita anggap bisa berjalan ke arah kanan, maka ada gaya gesek terhadap gaya kanan ke arah kanan tersebut, namanya FG1, F gesek 1 yang arahnya ke arah kiri. Kemudian ada N2, gaya normal 2. Dan berikutnya karena gayanya gaya F ini membuat bola seperti bergerak ke bawah, berarti gaya geseknya kita bisa anggap FG2 nya ke arah atas. Nah, karena kita butuh agar silinder tetap diam, maka kita harus tahu bahwa sigma torsi yang bekerja pada acuan 0 ini, sigma T0 adalah 0 agar silinder tetap diam. Nah, ketahui torsi adalah perkalian gaya dengan lengan gaya. Berarti T sama dengan F kali L. Kita lihat gaya yang memiliki lengan gaya dan gayanya itu tegak lurus terhadap lengan gayanya. Kita langsung membahas saja. Jadi yang ada 3 gaya di sini, yaitu FG1, habis itu FG2, dan juga ada F. Dapat terlihat pada gambar, lengan gayanya itu R yang ini, dan FG1 itu tegak lurus terhadap lengan gayanya. Kalau FG2 juga ini ada R-nya sebagai lengan gaya, dan FG2 itu tegak lurus terhadap lengan gayanya. Lalu yang ketiga, F ini juga tegak lurus terhadap lengan gayanya, yaitu D. Habis itu kita bisa tulis FG1. FG1 tadi lengan gayanya R. Ini. Ada juga FG2. Lengan gayanya juga R. Berikutnya ada FD. Ada F dengan lengan gaya D. Kita sekarang kondisinya masih belum tahu ini positif atau negatif. Bisa ini positif, negatif, ini juga. Untuk tahu itu kita tinjau satu persatu. Untuk yang FG1
itu kan ke arah sini. Jadi kita gambar deh biar gampang. Jadi ini FG2. Ini gambar sederhananya. Ada F yang Nah, tadi kan titik pusatnya di sini. Jadi kita punya asumsi bahwa yang searah jarum jam itu dianggap positif. Torsi itu nilainya positif negatif, lihat arah jarum jam atau tidaknya. Jadi misalnya FG2 ini kan sekarang posisinya di sini. Untuk mencapai titik acuan terdekat, kita harus memutar searah jarum jam. Berarti anggapannya FG2 ini positif. Nah, sekarang tinjau yang FG1. FG1 kalau mau ke acuan bergerak ke arah sini. Kalau gitu itu searah jarum jam, maka positif. Terakhir tinjau yang F ini bergerak dari sini ke sini, yang mana itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita bisa bilang itu negatif. Kita sekarang udah punya persamaan ini, kita juga bisa tulis dengan ini bisa disederhanakan menjadi FG1 tambah FG2 kurang FD sama dengan 0. Atau kita bisa tinjau lagi, karena kita tahu bahwa gaya gesek itu mu kali normal dan mu koefisien gesek ya, mu ini N2. Sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita anggap dulu ini jadi persamaan satu. Selanjutnya kita ingin meninjau silinder ini pada kondisi diam. Kenapa kita tahu ini kondisinya diam? Karena dari soal bilangnya jika F4 nih, F sama dengan 4W ini terkena silinder ini, kita ditanya D maksimum agar silinder tetap diam. Karena ada kata tetap diam ini berarti sebelumnya kondisi silinder sudah diam gitu. Jadi kita tinjau jika ibaratnya itu diam, maka kita tahu bahwa kalau tetap diam sigma Fx sama dengan 0 sama sigma Fy sama dengan 0. Nah, sigma Fx kita bisa tinjau yang gaya yang bekerja yang berwarna merah, yang pada sumbu X. Kita bisa lihat ada N2 dan juga FG1 yang berlawanan. Berarti N2 kurang FG1 sama dengan 0. Maka kita tahu N2 sama dengan FG1. Di mana kita tahu nilai gaya gesek 1 itu mu kali N1. Kita tahu dari soal bahwa koefisien gesekan seluruh permukaan adalah sepertiga, maka N2 sama dengan sepertiga N1. Nah, ini yang kita dapat, kita anggap ini sebagai persamaan 2. Lanjut kita akan ninjau sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat lagi gambarnya. Kita bisa tinjau dimulai dari N1. N1 ke arah atas berarti anggap positif. Habis itu ada FG2 ke arah atas berarti positif. Ada F sama W yang ke arah bawah berarti negatif. Maka N1
tambah FG2 kurang F kurang W sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa FG2 itu mu kali N2, dan juga kita tahu bahwa F itu sama dengan 4W diberitahu di soal, kurang W sama dengan 0. Jadi kita bisa tuliskan N1 tambah mu N2 sama dengan 5W. Ini kita geser. Maka N1 tambah, tadi kan mu sudah diketahui sepertiga N2 kita dapat dari persamaan 2 yang ini, bahwa N2 adalah sepertiga N1. Kita ganti sepertiga N1 tambah mu N2 sama dengan 5W. Maka kita tahu dari sini N1 tambah 1/9 N1 sama dengan 5W, yang mana 10/9 N1 sama dengan 5W. Kalau kita mau cari N1 nya tinggal kali 9/10 pada dua sisi, jadinya 45/10W, atau bisa disederhanakan menjadi 9/2W. Baik teman-teman, saya Christian Alperdana akan melanjutkan penjelasan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita telah menemukan nilai N1 sama dengan 9/2W. Nilai ini, jika kita perhatikan, itu dapat kita substitusikan ke persamaan yang tadi sudah kita temukan, yaitu N2 sama dengan 1/3 N1. Nah, jadi kalau misal kita substitusikan N1 ini ke dalam persamaan N2 tadi, kita hasilkan bahwa N2 sama dengan 1/3 dikali 9/2W sama dengan 3/2W. Nah, jika kita perhatikan kedua persamaan ini, kita bisa temukan bahwa persamaan N1 dan N2 ini mengandung variabel yang sama, yaitu W. Nah, apa artinya ini? Ini artinya bahwa kita sekarang dapat memasukkan kedua nilai N1 dan N2 ini ke dalam persamaan torsi tadi, persamaan nomor 1 tadi yang telah kita buat dalam sini. Di mana mu tadi sudah kita temukan, yaitu gesekan seluruh permukaan bernilai 1/3, dan nilai F juga sudah kita temukan, yaitu 4W, sudah terdapat di dalam soal. Nah, sehingga nilai dari persamaan 1 adalah sebagai berikut. Kita masukkan mu tadi jadi 1/3, kemudian N1 kita masukkan 1/2, N2 3/2, kemudian F 4W. Nah, kita masukkan di sini, kita dapatkan nilainya ini. Kemudian nanti nilai min 4W ini kita pindah luas ke kanan. Kemudian setelah kita kalikan tadi yang di kiri, kita temukan bahwa D itu nanti sama dengan 2/4R atau setengah R. Nah, jadi dengan menggunakan persamaan torsi tadi dan dengan menganalisis simultan gaya di sumbu X dan simultan gaya di sumbu Y, kita dapat menemukan bahwa nilai D agar silinder diam adalah setengah R. Atau nilai D, nilai di mana di sini jarak antara titik pusat dengan tempat F dikenakan ini, itu adalah sama dengan nilai dari setengah R.
nilai dari setengah jari-jari silinder tersebut sendiri. Ya, sekian mengenai jawaban dari soal ini. Terima kasih. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai penjelasan pembuktian momen inersia pada silinder tipis berongga tanpa tutup dan alas ketika diputar pada sumbu tengahnya, dan penjelasan mengenai pengerjaan PR tutorial fisika teknik nomor 11A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.